Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Lampung Patuatan Sopeng, yang kami hormati para guru serta orang tua anak didik TK Negeri Lampung Patuatan Sopeng yang sempat hadir pada hari ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Andi Tendeseno SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sopeng. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, arahan dari Kepala TK Negeri Lampung Patuatan Sopeng. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Andi Tendeseno selaku calon guru penggerak angkatan ke-9, ibu-ibu semua yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya jalla sehingga kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan hadir bersama-sama di tempat kini guna mengikuti kegiatan ini. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi panutan kita semua. Ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini Ibu Andi Tendeseno selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 melaksanakan suatu kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan termotivasi kepada kita semua untuk mengikuti jejak Ibu Andi Tendeseno, yaitu menjadi guru penggerak. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada ibu-ibu semua supaya yang belum mengikuti program ini, yaitu guru penggerak, segera mendaftar sehingga sekolah kita ini kelak menjadi sekolah percontohan di mana semua program-programnya berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Ibu-ibu yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya sampaikan pula bahwa Andi Tendeseno ini merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9, betul-betul melaksanakan kegiatan sebaik mungkin, semaksimal mungkin menyelesaikan tugas-tugas yang dibebani, dan semoga kelak Ibu Andi Tendeseno mendapatkan hikmahnya, kesibukannya selama ini dengan berbagai kegiatan dalam rangka tuntunan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Selamat buat Ibu Andi Tendeseno, selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga tugas-tugas yang akan dibebani, akan ditugasi oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 dapat terselesaikan dengan baik. Sekali lagi selamat buat Andi Tendeseno, dan kami sangat mendukung sebagai kepala sekolah, kami sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, di mana peserta diseminasi kita hari ini berasal dari kalangan guru dan juga kalangan orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul di TK Negeri Lampung Patuatan Sope dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Andi Tendeseno, calon guru penggerak angkatan 9. Adapun tujuan pelaksanaan sosialisasi ini yaitu calon guru penggerak mampu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan memberikan dulu pertanyaan, ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memilih menjawab setuju atau tidak, ya. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju silahkan angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti semua tidak setuju, ya, karena tidak ada yang angkat tangan. Tapi boleh ya berbeda pendapat. Jangan tunggu temannya angkat tangan atau tidak, tapi boleh berbeda pendapat sesuai dengan pemahaman Bapak dan Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah itu bisa menjadikan anak-anak setuju? Ada yang satu orang setuju, 2, 3, 4 orang setuju. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, semuanya setuju ya? Semuanya setuju, semua angkat tangan. Mari kita bahas selanjutnya tentang budaya positif. Ada yang sudah pernah mendengar tentang budaya positif? Ada? Biasanya cuma budaya daerah ya, tapi ini budaya positif. Dan kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari guru. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai
budaya kebajikan, yang ketiga disiplin positif, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima keyakinan keras, yang keenam posisi kontrol, dan yang ke-8 ketiga restitusi. Nah, hari ini untuk konsep inti budaya positif kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan keras, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi di sekolah kami ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Sudah 2 tahun ini kami menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ada perubahan paradigma belajar. Di sebelumnya yaitu kurikulum itu lebih kita sebut dengan kurikulum K13. Ya, dia lebih fokus ke mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum merdeka ini ada profil pelajar Pancasila yang seperti Bapak Ibu lihat di layar. Profil pelajar Pancasila itu adalah karakter yang mencerminkan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang sebelumnya kita akan bermain-main dulu ya. Jadi saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu, secari kertas, dan nanti Bapak Ibu akan berpasangan, ya. Mas Ibu respon, saya akan membagi ya Bapak dan Ibu berpasangan. Jadi nanti ada satu yang akan saya bagikan potongan kertas, dan yang satunya bertugas untuk membujuk dan mengusahakan bagaimana temannya yang memegang secari kertas itu bisa membuka kepala tangannya. Ya, jadi contohnya begini. Nih, ya. Jadi ini nanti kepala tangannya diusahakan untuk temannya yang satu merayu, membujuk atau apapun dilakukan supaya ini kepala tangannya bisa terbuka. Sudah mengerti? Iya. Oke, sekarang saya yang menjadi teman yang memegang kertas silakan maju ke sini. Iya. Jadi ada 5 orang ya. Itu nanti siapa lagi ya? Nanti dibujuk, dibentak juga. Pokoknya bagaimana ya supaya bisa terbuka. Sudah ada pasangannya masing-masing? Iya. Bapak-bapak sama bapak-bapak ya. Jadi yang teman satunya bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan temannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bujuk langsung kayak Menyuka di apa saja bisa terbuka itu. Kita tidak terbuka ya. Iya. Ya, ada yang masih belum terbuka, ada yang masih belum terbuka. Ya, ada yang sudah dibujuk, diiming-imingi hadiah, tidak bisa terbuka ya. Ada juga yang begitu cepatnya bisa terbuka. Iya, oke, terbuka ya. Jadi kira-kira pelajaran apa yang kita bisa petik dari permainan membuka kepala tangan ini? Apalagi sebagai seorang guru dan sebagai orang tua, ya. Dari gambaran ini bisa kita lihat ya bahwa begitulah karakter anak-anak. Ada yang kita mau kasih tahu satu kali sudah bisa mendengar. Ada yang sudah kita hargai, kita pukul, kita masih tetap seperti itu. Ya, jadi itu adalah gambaran dari permainan ini. Nah, sekarang ada namanya miskonsepsi teori kontrol. Jadi ada sebuah teori yang sering kita salah artikan bahwa kalau teori kontrol itu guru bisa mengontrol murid, ya, itu pemahaman kita. Guru bisa mengontrol murid, terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
suatu pemahaman yang sering keliru di masyarakat. Kita lihat lagi yang berikutnya. Yang sekarang kita berbicara tentang perubahan paradigma stimulus respon. Jadi ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Kita bisa lihat di sini stimulus respon. Biasanya guru selama ini menerapkan stimulus respon. Ya, selama ini guru umumnya menerapkan stimulus respon ataupun juga orang tua. Yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang teori kontrol yang berwarna kuning di sana. Kita bahas dulu yang pertama tentang stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sering kita berbuat seperti itu? Ya, misalnya cara pandang kita, terus kita juga sering mengusahakan anak memiliki cara pandang seperti kita. Pada teori kontrol, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Jadi sudah bisa dibedakan, biasanya kita maunya orang sama pandangannya dengan kita, karena kita sering menerapkan ini stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol harusnya kita pahami dulu pandangannya orang, ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi pasti ada alasannya anak-anak berbuat hal yang buruk. Ya, ada alasannya, ada tujuannya. Tetapi kita sebagai guru ataupun orang tua sering hanya memandang itu sebagai suatu perilaku buruk. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, selama ini kita selalu kalau kita menggunakan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi anak-anak kalau kita sudah bujuk, akhirnya kita paksa-paksa. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memang lebih banyak kayak berdialognya sebenarnya di teori kontrol. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol hanya model berpikir menang-menang. Artinya di sini kalau kita menggunakan stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, biasanya guru ketika berhasil merubah perilaku anak atau membujuk, dia sudah merasa menang. Tapi di satu sisi sebenarnya anak-anak merasa kalah. Ya, kemauan kita terwujud, tapi apakah kemauan anak-anak bisa kita ini ya akomodir? Tentu anak di situ merasa kalah, itu maksudnya. Sedangkan kalau kita menggunakan teori kontrol, kita untung, anak juga untung. Nah, di sini ada tentang disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan maka disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi selama ini kita sebagai guru ataupun orang tua, kita mendisiplinkan anak karena ada motivasi dari kita. Misalnya, nah kalau nanti mainan ini dibereskan, ibu guru akan kasih permen, ibu guru kasih bintang. Ya, itu contohnya selama ini yang kita lakukan. Padahal yang seharusnya anak-anak merapikan mainan karena memang motivasi dari dirinya, karena kesadaran dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari dalam dirinya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa
itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya di tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sedangkan nilai kebajikan yang tergambar dalam kurikulum Merdeka itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sekarang kita lihat ya nilai yang kita sepakati dari profil pelajar Pancasila. Misalnya ya, ini profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan untuk PYP-nya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk keterampilan hidup atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan nilai terbaik dari dirinya. Tentunya para bapak ibu mengharapkan anak didiknya ataupun anaknya untuk memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, sekarang kita beralih dulu ke motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi dari luar atau dalam? Luar. Kalau motivasi intrinsik dari luar atau dalam? Dalam ya. Jadi kalau biasanya misalnya kita makan ya, kita sudah kenyang, tapi ketika kita melihat orang lain makan dengan lahapnya, tiba-tiba kita juga menjadi lapar. Kita pengen mencoba apa yang dia makan. Itu karena adanya motivasi eksternal. Tapi kalau misalnya kita memang lapar, orang cuma makan orang tidak makan dengan cara yang lahap pun, kita pasti akan makan karena memang kita lapar. Karena rasa lapar kita berasal dari dalam diri kita. Apalagi kalau perut kita sudah keroncongan. Ya. Jadi satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi biasanya seseorang cenderung menghindari hukuman, ya, karena hukuman itu kan berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika ibu guru memberikan misalnya bintang kepada seorang anak sebagai bentuk penghargaan akan perilakunya yang baik, maka anak itu akan cenderung melakukan perbuatan baik untuk mengharapkan bintang dari ibu guru. Tapi kalau sudah tidak ada bintang dari ibu guru, anak-anak cenderung kepada perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi ini memang dari dirinya ingin melakukan perbuatan baik karena kesadaran dari dalam dirinya. Nah, sekarang ada 3 ya motivasi perilaku manusia. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Pada umumnya orang tua ataupun guru sering memberikan yang mana ini, melakukan hukuman kah, konsekuensi, atau restitusi? Yang jujur, kalau di rumah sering memberikan apa? Hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Ya, kita jujur ya, kita sering memberikan hukuman. Jadi ciri khas dasar dari hukuman itu, kita tidak pernah berdialog sama anak-anak. Tiba-tiba anak-anak bikin berantakan di dalam rumah, ibu langsung mempukul. Nih
Bu? Itu adalah berupa hukuman. Karena kita sebelumnya tidak ada aturan bahwa kalau misalnya anak-anak bikin kotor, apa yang harus dilakukan? Kita langsung main curi saja, itu adalah hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada dialog sebelumnya, langsung kita eksekusi berhukuman pada anak-anak. Beda dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi ini terencana atau disepakati bersama. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada aturan yang mengikatnya, dan sikap guru selalu memonitor anak. Misalnya ya, kita sudah membuat kesepakatan bersama bahwa oh iya kalau kalau misalnya kelasnya kotor, anak-anak harus bersihkan sendiri. Itu kesepakatan yang kita buat. Tetapi ketika anak-anak membuat kotor dan dia tidak membersihkannya sendiri, datanglah guru. Apalagi kesepakatan kita kalau kelas kotor, anak-anak akan membersihkan kelas guru. Kenapa kelasnya belum dibersihkan? Ayo, apa yang diambil? Kita cenderung seperti itu karena masih mengingatkan anak-anak. Sedangkan kalau kita menggunakan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada proses di dalamnya ketika anak-anak berbuat kesalahan, dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi dia yang berbuat salah, dia yang mencari solusi sendiri tentang apa akibat dari perbuatannya. Dan kita melihat lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya perilaku itu disebabkan karena salah satunya faktor kebutuhan dasar manusia. Misalnya ya, anak-anak sudah senang di luar, terus masuk ke kelas, tiba-tiba dia ambil makanan, padahal belum waktunya makan. Kita harus belajar dulu, tapi karena dia lapar, jadi dia ambil makanan. Dan kita biasanya guru langsung, ini belum waktunya makan ya, dan sebagainya kata-kata mutiara kita. Jadi kita mengerti dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa saja kebutuhan bertahan hidup? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Semua manusia pasti membutuhkan ini. Dan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini sering kita abaikan ya, karena terkadang anak-anak misalnya ya, contoh kita pulang kerja, kita sudah capek, anak-anak minta dipeluk, kita tidak berikan pelukan karena kita capek. Sedangkan ternyata kasih sayang dan rasa diterima itu harus kita berikan kepada anak-anak ya. Terus yang ketiga, penguasaan. Biasa Bapak Ibu lihat ada anak-anak ya yang sok kuasa, semua serba dia, semua ingin dia yang menguasai. Itu karena sebenarnya dia terdorong atas kebutuhan dari penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Kalau anak PAUD pada dasarnya memang suka kebebasannya, karena mereka suka lari ke sana kemari, ke sana kemari, ke sini ke sana. Itu anak PAUD seperti itu karena didorong oleh kebutuhannya untuk bebas. Apalagi kalau di rumah sudah bergurung ya. Jadi kalau di sekolah dapat lagi guru yang lemah lembut, tidak suka menghadap, tidak suka besar suaranya. Jadi anak-anak itu memang seperti itu. Tapi memang karena dia didorong oleh kebutuhannya untuk kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi memang anak-anak suka bermain, suka humor, suka tertawa, suka antusiasme. Jadi biasa itu ada anak-anak sambil cerita-cerita, ketawa-ketawa, tiba-tiba datang guru, anak-anak menghentikan kegiatannya. Karena itu pasti faktor dari takut sama ibu guru. Tapi pada dasarnya anak-anak itu senang, butuh kesenangan. Nah, karena ini ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Pertama, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan
keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini diawali dari titik yang berwarna ungu itu, dimulai dari peraturan kelas. Setelah kita membuat peraturan kelas, lalu kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, akan tercipta lingkungan yang positif. Ketika sudah ada lingkungan yang positif, maka tercipta budaya positif. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada bentuk model T dan ada bentuk model Y. Bentuk model Y-nya itu biasanya ada perilaku, terlihat dan terdengar. Sedangkan untuk tabel T-nya itu ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi ini lebih kepada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini saya akan putarkan satu video bagaimana di kelas saya itu membuat peraturan kelas yang dikerucutkan menjadi keyakinan kelas. Kita untuk kita patuhi bersama supaya kelas kita menjadi lebih tertib. Kira-kira peraturan kelas apa ya yang akan kita buat? Ayo, siapa yang mau? Caca apa? Emang peraturan kelas apa yang ingin dibuat, nak? Oh iya, tidak berbicara kasar. Siapa, nak? Menyayangi teman. Kalau kayak Lainara? Oh, makan pada waktunya. Kalau Diva? Oh, buang sampah pada tempatnya. Kira sayang sama ibu guru. Kalau Andi Mufia? Oh iya, tidak main bombe-bombe, tidak bermusuhan ya sama temannya. Peraturan. Jadi tadi itu contoh video anak-anak dan ibu guru membuat peraturan kelas. Apa-apa yang harus dipatuhi di kelas. Nah, peraturan tadi yang sudah kita buat bersama anak-anak, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Jadi tadi untuk aturan-aturannya anak-anak, saya buat tinggal menjadi 3 keyakinan kelas yang akan kita lihat pada video berikut ini. Aturan kelas yang dibuat bersama menjadi keyakinan kelas. Keyakinan karena anak PAUD belum bisa membaca ya, jadi kita gunakan gambar-gambar agar anak-anak mengetahui kegiatan apa saja yang termasuk dalam merapikan kelas. Jadi sebenarnya keyakinannya cuma merapikan kelas untuk membantu anak-anak memahami, jadi kita beri simbol-simbol seperti ini. Untuk perbuatan apa yang merapikan kelas? Coba apa ini, nak? Menyapu. Yang menyapu. Kalau ini? Iya, merapikan mainannya kembali kalau sudah digunakan. Yang ini? Merapikan alat-alat yang sudah digunakan. Nah, terus keyakinan kelas kita yang kedua yaitu menyayangi teman dan guru. Apa ini yang pertama? Meminta maaf. Kapan kita meminta
kita ice breaking dulu ya supaya kita tidak bosan. Silakan berdiri semua Bapak Ibu. Kita akan melakukan ice breaking. Tangan diputar-putar. Ayo kita ikuti gerakannya. Kita bersenang-senang dulu ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan juga berupa pernyataan universal. Artinya jangan membuat keyakinan kelas yang susah untuk dicerna oleh anak-anak. Dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif itu cirinya tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan. Ya. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan keadaan di sekolah sehingga mudah untuk diterapkan oleh anak didik. Dan yang paling penting adalah pelibatan anak didik dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ini tuh umumnya memang ya kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Ayo kita bedakan kelima posisi ini. Jadi posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Biasanya kalau guru penghukum itu sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dan menyindir. Biasanya itu guru yang suka jadi penghukum ciri-cirinya seperti itu. Sedangkan kalau guru yang pembuat rasa bersalah, biasanya itu suka berceramah dan mengatakan sebenarnya ibu kecewa sama kamu, ya. Jadi bagaimana membuat anak itu merasa bersalah. Terus untuk posisi teman, biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, jadi oh iya ini alasannya ya begini-begini, itu dibicarakan layaknya seorang teman. Terus posisi berikutnya yaitu pemantau. Nah, jadi pemantau itu menghitung dan mengukur. Contohnya juga ciri dari pemantau itu selalu mengingatkan anak-anak, ya. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan biasanya manajer ini sering sekali terkait dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan lihat pada posisi kontrol. Ada pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya itu dibuat oleh guru, dilontarkan oleh guru yang membuat orang merasa bersalah. Sedangkan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu biasanya dilontarkan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, kalau
posisi kontrolnya sebagai teman, dia akan mengatakan ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sedangkan untuk pemantau, biasanya apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Karena dia mau memantau ya, mencek. Yang kelima yaitu manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi biasanya manajer menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita akan langsung ke posisi kontrol ya. Kita akan bermain posisi kontrol apakah aku. Sudah siap ibu-ibu, bapak-bapak untuk bermain posisi kontrol apakah aku? Siap. Oke. Yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah itu untuk pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu? Kalau seorang guru atau orang tua mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, apakah itu penghukum? Apakah itu pemantau? Apakah itu teman? Apakah itu manajer ataukah pembuat rasa bersalah? Yang mana Bapak Ibu? Apa? Buat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Bapak-bapak, apa bapak-bapak? Apa jawabannya bapak-bapak? Bapak-bapak membuat rasa bersalah juga. Jadi kita lihat jawabannya. Ternyata betul sekali. Tepuk tangan buat kita. Membuat rasa bersalah. Selanjutnya pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah penghukum, pemantau, teman, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Kalau pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. 1, 2, 3. Apa? Salah. Hah? Pembuat rasa bersalah? Yang lain ada? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Pemantau. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ternyata penghukum. Selanjutnya ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah dia posisi manajer, penghukum, pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah? Ketika seorang guru menanyakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, kalau ibu-ibu apa dulu? Apa ya suara dari ibu-ibu? Pemantau. Pemantau ya. Oke, kita buka jawabannya. Manajer. Tepuk tangan bapak-bapak ya. Selanjutnya lagi. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Apakah itu teman, penghukum, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Teman. Teman. Kalau bapak-bapak apa? Jawaban bapak-bapak apa? Mantap. Kita lihat jawabannya. Teman. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Sekarang lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah itu pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Pemantau. Ibu-ibu pemantau. Kalau bapak-bapak? Penghukum. Kita lihat jawabannya. Ternyata pemantau. Buat ibu-ibu. Nah, kita sekarang beralih ke segitiga restitusi. Karena tadi kita sudah bermain kuis ya tentang posisi 5 posisi kontrol guru. Nah, di segitiga restitusi itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana motivasinya berasal dari diri anak didik tersebut. Jadi kalau kita lihat ada 3 warna pada segitiga ya. Jadi yang warna pertama itu tahapan pertamanya warna hijau, yaitu menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kita melangkah lagi ke tahapan validasi tindakan yang salah, yang warna kuning ya Bapak Ibu. Lalu setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita masuk lagi ke menanyakan keyakinan.
Oke, tapi segitiga restitusi ini kita tidak bisa laksanakan kalau di kelas memang kita belum melakukan keyakinan kelas, ya, kita belum membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum melalui tahap segitiga restitusi ini, kita harus bersama-sama dulu melakukan keyakinan kelas yang tadi sudah kita bahas bersama. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya memberikan pernyataan penguatan dulu kepada anak-anak bahwa berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini kita bukan mau mencari yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lalu kedua, validasi tindakan yang salah. Kita berikan lagi pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip terkontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Karena kita sebelumnya telah membuat keyakinan kelas bersama, jadi kita tanyakan kembali bahwa apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Walaupun kita masih anak-anak, belajarlah disiplin. Jadi video ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Tiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan anak didik yang bertanggung jawab, di mana motivasi itu berasal dari diri anak. Jadi harapannya setelah kita melakukan segitiga restitusi, anak-anak dapat menyadari kesalahannya sendiri, ya, karena sudah ada motivasi dari dirinya sendiri. Bayaki, kenapa Bayaki? Oh, enggak mau dikasih pinjam ayunan. Terus kalau tidak dikasih pinjam ayunan, Bayaki pukul tadi Utri. Apakah Bayaki merasa bersalah sudah pukul Utri? Semua orang nak pernah berbuat salah, ya. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Bayaki pasti punya alasan mengapa tadi memukul Utri. Kenapa Bayaki memukul Utri? Oh, tadi Bayaki mau pinjam ayunan tapi Utri tidak kasih. Iya, apakah boleh memukul Utri kalau tidak dikasih pinjam ayunan? Tidak. Apakah Bayaki senang setelah memukul Utri? Jadi keyakinan kelas apa yang kita percaya? Menyayangi teman, pintar sekali Bayaki. Apakah tadi kalau memukul Utri mencerminkan menyayangi teman? Mencerminkan menyayangi teman kalau tadi Bayaki pukul Utri? Perbuatan baik itu? Tidak. Jadi harusnya Bayaki apa sama Utri? Harus apa? Tidak memukul Utri. Selain itu harus apa lagi sama Utri tadi supaya Utrinya kalau menangis, Bayaki harus apa sama Utri? Harus apa? Ayo. Karena tadi Bayaki sudah pukul, kalau sudah memukul teman begitu, Bayaki sudah sadari kesalahannya, harusnya minta apa sama Utri? Minta maaf. Mau minta maaf sama Utri? Iya.
kita berikan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengar dari penjelasan tadi dari Ibu Andi Tandriseno tentang segitiga restitusi, saya ingin tanyakan di sini bagaimana cara menangani anak-anak yang di dalam kelas ketika sedang melaksanakan kegiatan, kemudian ada beberapa anak yang tidak ingin melaksanakan apa yang kita berikan, terus dia hanya ingin bermain dan melaksanakan sesuai apa yang dia inginkan, walaupun sudah kita arahkan dengan materi yang kita berikan, tapi anak tersebut tetap memilih untuk dia pada kegiatan yang dia minati. Kemudian ada juga beberapa anak yang sering keluar kelas, tidak mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan karena dorongan dari anak itu hanya ingin bermain dan bermain tanpa mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya minta penjelasan dari Ibu Andi Tandriseno bagaimana cara menangani anak seperti ini. Terima kasih. Saya akan mencoba ya menjawab pertanyaan dari rekan guru Ibu Aji Amriani SPD tentang bagaimana menangani anak-anak yang di dalam kelas tidak berminat dengan ragam main yang kita telah sediakan. Jadi kalau anak PAUD itu memang sebenarnya agak ribet ya, karena kita mau kerasi mereka suka menangis, takutnya dia takut sama ibu guru, kita lembuti juga terlalu lembut, akhirnya anak-anak menjadi tidak disiplin. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui, kita melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anak. Kita juga harus mengetahui gaya belajarnya. Jadi kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, minatnya, itu semua dapat kita ketahui ketika kita melakukan asesmen awal. Jadi kita sebagai gurunya melakukan asesmen awal. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak? Nah setelah itu baru kita tuangkan pada modul ajar. Tapi ternyata kita sudah buat modul ajar, kita sudah siapkan ragam mainnya, kita pikir sudah mampu memenuhi kebutuhan belajar anak, ternyata anak-anak masih tidak berminat. Jadi sebaiknya mungkin ibu menyiapkan satu kegiatan, satu tempat, satu sudut mungkin, di mana di situ ibu menyiapkan berbagai ragam main yang ketika anak-anak tidak tertarik pada ragam main yang ibu siapkan, ada kegiatan pengaman tersebut yang bisa mengakomodir minatnya anak-anak pada hari itu ya. Misalnya ketika ternyata ibu kasih kegiatan untuk merangsang motorik halusnya, kegiatan berhitung dan kegiatan seni, dan anak-anak tidak tertarik, ibu bisa siapkan satu sudut yang kira-kira menarik perhatian anak tersebut, karena misalnya anak tersebut memiliki kecerdasan kinestetik misalnya. Nah, jadi di situ kita bisa siapkan satu tempat di mana yang bisa memenuhi kebutuhan anak didik tersebut. Nah, yang jadi persoalan utama juga ketika anak-anak ada yang tidak betah di dalam kelas, ya. Itu kembali lagi bahwa dia memiliki kecerdasan kinestetik mungkin, jadi maunya cuma berlari, maunya cuma bermain ayunan di luar, ya. Mungkin di awal-awal tahun ajaran baru ya kita membolehkan hal tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, kita hal-hal tersebut, anak tersebut tentu akan mengganggu kedisiplinan di dalam kelas. Anak-anak yang lain juga akan ikut mencontoh. Jadi anak-anak seperti itulah yang perlu kita berikan segitiga restitusi. Jadi ada suatu waktu ya, misalnya di jam istirahat atau di jam pulang, ibu guru memanggil anak tersebut dan
segitiga restitusi ini tidak kita lakukan di depan anak-anak yang lain ya, kita berdialog face to face dengan anak tersebut. Jadi kita terapkan segitiga restitusi. Jadi inti dari segitiga restitusi itu adalah dialog antara guru dan murid. Murid yang kita berikan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat slide-nya ya, menstabilkan identitas. Di sini kita buat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau di segitiga restitusi itu memang kita harus pandai melempar pertanyaan kepada anak didik sesuai dengan tahapannya. Misalkan menstabilkan identitas. Biasanya kan ibu guru langsung menyalahkan anak didik, ya memang kamu seperti ini. Tapi di segitiga restitusi kita menstabilkan identitas, misalnya dengan pernyataan dulu bahwa berbuat salah itu wajar. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi identitas anak-anak itu tidak negatif. Dia tetap oh ya semua orang berbuat salah. Tapi kita di sini ingin anak-anak itu memang dia berbuat salah, tapi bukan juga merusak jiwanya, karena terkadang kita langsung menjudge anak-anak itu ya, memvonis. Dan disinilah fungsinya menstabilkan identitas dengan memberikan penguatan dulu terhadap anak-anak bahwa semua orang itu memang pernah bersalah, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kita juga sebagai ibu guru terkadang melakukan kesalahan, tapi di sini kita ingin mencari bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita lalu melangkah kepada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi anak-anak itu melakukan tindakan yang salah karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Tadi kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin salah satunya ada yang ingin dia penuhi di situ, sehingga dia melakukan suatu perbuatan yang akhirnya merugikan temannya, ya misalnya. Nah di sini kita juga harus memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ya. Misalnya, oh iya, kalau misalnya saya tadi ini Bu Guru karena saya bosan, misalnya ya, saya tadi bermain luar karena saya bosan Bu Guru. Jadi di sini juga kita validasi tindakan yang salah, tapi kita juga guru sebenarnya bercermin kenapa anak tersebut bosan begitu. Tapi kembali lagi kepada anak bahwa tindakannya ini sebenarnya dilatar belakangi karena apa. Jadi itulah seperti contoh di layar, contoh-contoh pertanyaan untuk validasi tindakan. Tapi pertanyaan ini bukan sesuatu yang baku ya. Ibu guru bisa memvariasi mengikuti karakter anak didik ya. Jadi bukan berarti contoh yang saya berikan itu yang ibu guru harus tanyakan. Yang penting pertanyaannya itu menggambarkan pada validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa melakukan. Kalau misalnya anak-anak sudah menjawab ya alasannya ini, ya padahal kamu sebenarnya bisa lebih buruk dari itu, tapi kamu patut bangga karena seperti ini, begini. Terus kamu, kalaupun misalnya anak-anak yang berkelahi ya, kita tambahkan lagi, oh ya kamu sudah mempertahankan apa yang menjadi hak kamu. Kita berikan penguatan positif, tetapi juga mengetahui kebutuhan apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, setelah kita melalui tadi validasi tindakan yang salah, tadi kan kita sudah belajar membuat peraturan kelas, lalu kita turunkan, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Ya, nah karena kita setiap hari selalu mendengung-dengungkan keyakinan kelas yang kita miliki, di tahap ketiga itu kita menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi kita ingatkan lagi, apa ya keyakinan kelas kita? Kalaupun ternyata anak tersebut tidak bisa mengingat, kita mungkin bisa mengingatkan kembali dengan sebuah poster-poster ya. Karena biasanya anak TK itu memang senang dengan gambar-gambar dan lebih mudah memahami kalau ada visualnya.
Terus kita bilang nilai apa ya yang kita sepakati bersama, misalnya tadi ada disiplin, ada menyayangi teman, ya, ada apalah keyakinan kita. Terus seperti apa ya yang baik menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tetapi setelah kita menanyakan keyakinan tersebut ini, kita juga harus memberikan apa dampak dari perbuatan. Misalnya tadi setelah kita melalui 3 tahapan tadi itu, kita juga harus menekankan kepada anak dampak perbuatan yang terjadi. Misalnya, oh ya, kamu memang senang ya, kamu bisa bermain di luar, tapi teman-teman kamu jadi ikut-ikutan mau ikut di luar. Jadi lahirnya yang mengajar, yang guru ajar di kelas siapa? Ya, misalnya seperti itu. Kita berikan tanggapan-tanggapan tentang dampak yang terjadi akibat perbuatan. Misalnya juga ada anak yang sering memukul. Kenapa nak memukul? Karena cuma ini Bu Guru, cuma main-main. Memang kebutuhan anak tersebut, kebutuhan kesenangannya terpenuhi, tapi ada dampak yang dirasakan oleh temannya. Nah, disinilah perannya Ibu Guru menjelaskan dampak tersebut setelah melakukan 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Ya, demikian kiranya dari saya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Keberadaan saya di sini selaku orang tua murid dari siswi anak didik Andi Mufiah dari TK Negeri 54. Jadi setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Andi Tantuseno SPD mengenai diseminasi budaya positif, saya selaku orang tua murid yang selama ini mendidik anak di rumah, yang mana apabila anak saya ada kesalahan, kami selalu memberikan pembelajaran atau hukuman. Ternyata setelah mendengar apa tadi disampaikan Ibu Andi Tantuseno mengenai budaya diseminasi positif, diseminasi budaya positif, banyak hal-hal yang perlu kita lakukan tentang memberikan kedisiplinan kepada anak, tidak serta-merta hanya menghukum anak seperti yang kita biasa lakukan di rumah. Ternyata mendisiplinkan anak itu, menghukum anak itu dengan hal yang positif, seperti memberikan tanggung jawab kepada anak, memberikan tanggung jawab seperti contohnya tadi membersihkan, kalau di rumah yang membersihkan, merapikan barang-barang mainannya atau sebagainya. Jadi tidak hanya menghukum, tidak boleh lagi kita menghukum secara fisik atau membentak anak, karena itu bisa merusak mental dari anak-anak kita. Jadi mungkin itu Ibu Andi, saya sangat berterima kasih sebagai orang tua. Banyak hal-hal positif juga yang kami bisa petik dalam kesempatan ini. Mungkin orang tua murid yang ada di TK Kota juga seperti itu. Dengan kegiatan ini, Ibu Kepala Sekolah, kami berterima kasih terselenggaranya acara seperti ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik dengan adanya program pemerintah yaitu guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.